Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan memandu teman-teman untuk bagaimana cara mengisi pengisian kartu rencana studi atau disingkat dengan KRS. Hal yang paling pertama dilakukan adalah teman-teman melakukan registrasi ulang. Terus kemudian yang kedua, pastikan email dan nama teman-teman sudah terdaftar dalam program studi. Silakan teman-teman cek pada link tersebut. Nah, saya kopikan. Nah, pastikan nama teman-teman sudah sesuai dengan namanya dan program studi oleh teman-teman yang dipilih. Di sini ada 5 program studi di gelombang pertama. Oke, yang kedua adalah pengisian KRS pada link tersebut. Nah, bisa dilihat di layar teman-teman semua. Yes. Oke. Nah, tampilannya seperti ini di Google. Nah, masukkan email teman-teman. Saya contohkan email saya sendiri. Emailnya adalah email yang valid. Nanti ada beberapa informasi dari program studi yang akan disampaikan via email atau via grup WhatsApp dan sebagainya. Nah, jadi silakan di sini diisikan email yang valid oleh teman-teman. Oke, kemudian klik next. Nah, di sini teman-teman pilih program studi yang diambil. Nah, di sini ada Teknik Informatika S1, Rekayasa Perangkat Lunak S1, Sistem Informasi S1, Manajemen Informatika D3, dan Komputerisasi Akuntansi D3. Nah, silakan teman-teman pilih sesuai dengan program studi masing-masing. Nah, bisa dicek di email di daftar mahasiswa baru gelombang 1. Nah, di sini ada program studi dan nama serta NIM-nya. Jadi posisinya ada di mana teman-teman program studinya. Saya contohkan adalah program studi rekayasa perangkat lunak, misalkan di sini. Ya. Saya lanjut. Saya pilih di sini, saya contohkan RPL. Nah, kemudian kelas atau kelompok. Nah, di sini ada 3 kategori, ada reguler pagi, reguler sore, dan konversi. Nah, ketika reguler pagi itu ketika teman-teman mengambil yang kelas pagi, masa pembelajarannya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian reguler sore, masa pembelajarannya jam 5 sampai dengan jam 9 malam. Nah, konversi ini adalah mahasiswa pindahan. Terus kemudian saya klik di sini kelas reguler pagi. Nah, di sini ada poin lagi, mata kuliah yang diambil untuk program studi teknik informatika. Nah, ini untuk teman-teman teknik informatika atau TI silakan centang semua. Nah, saya di sini adalah prodinya rekayasa perangkat lunak. Jadi yang saya ambil adalah mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi semuanya dicentang. Nah, jika teman-teman dari program studi D3, maka di sini pilih yang manajemen informatika atau komputerisasi akuntansi. Semuanya dicentang semua seperti ini. Nah, ini disesuaikan dengan program studi masing-masing. Oke. Ini dicentang nggak usah, ini dipilih salah satu saja. Terus kemudian selanjutnya adalah kita next. Nah, isikan nama mahasiswa. Sini saya contohkan nama saya. Nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp itu harus yang include dengan WhatsApp-nya yang teman-teman dipakai yang aktif. Nah, kadang di sini ada satu mahasiswa mungkin memiliki 2 WhatsApp. Nah, yang aktif itu yang akan dituliskan di sini karena
kita akan komunikasinya via grup di WhatsApp atau kemudian mengabarinya juga via WhatsApp juga untuk mempercepat komunikasi dari program studi ke mahasiswa. Saya contohkan nomor saya 085 868 991 405. Nah, nomor induk sesuaikan dengan KTP oleh teman-teman, nomor induk kependudukan. Nomor induk saya 321 203 12 0 91 00 0 0. Ini contoh misalkan. Nah, tempat tanggal lahir disesuaikan dengan KTP atau KK atau akte kelahiran. Berarti di sini Indramayu, tempat tanggal lahir 12 April 110. Nah, misalkan. Terus kemudian jenis kelamin laki-laki, golongan darah A, B, O atau AB. Misalnya saya klik B. Nah, kemudian alamat sesuai KTP diisi lengkap mulai dari jalan sampai dengan kode pos. Nah, saya isikan Jalan Pahlawan Herum Wia ini. Nah, ini contoh pengisian sesuai alamat KTP lengkap sampai dengan kode pos, mulai dari jalan sampai dengan kode pos. Nah, alamat tinggal ini, jika teman-teman tinggalnya di rumah, maka tinggalnya sesuai dengan KTP, berarti tinggal copy paste. Nah, jika tinggalnya di kosan atau misalkan teman-teman alamat sesuai KTP-nya adalah di Indramayu atau di Cirebon, misalkan di Indramayu, saya contohnya di Indramayu. Kemudian alamat tinggal di sini adalah alamat indekos. Nah, yang alamat tinggal ini diisikan oleh alamat indekos. Jadi silakan disesuaikan. Kalau memiliki alamat indekos, maka yang di alamat tinggal diisi alamat indekos. Kalau di rumah asal, maka tinggal di copy paste dari alamat sesuai KTP. Nah, kemudian di sini karena di semester awal adalah semester 1, maka di sini semester ganjil tingkat semesternya. Nah, status mahasiswa, nah di sini ada biasa, titipan, tugas belajar atau yang lainnya. Misalkan biasa ini yang reguler. Nah, titipan ini adalah biasa dari stakeholder bekerja sama dengan STIM IKIP Cirebon untuk studi lanjut atau pembekalan secara peningkatan karyawannya. Nah, maka di sini titipan atau tugas belajar dari beberapa instansi. Kalau yang lainnya bisa klik order. Nah, kalau reguler berarti klik biasa. Saya reguler, jadi biasa. Kemudian status sipil belum kawin atau kawin. Misalkan saya klik belum kawin. Nah, agama silakan diisi sesuai dengan keyakinan teman-teman. Ada Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Buddha. Saya Islam. Kemudian di sini asal lingkungan kebudayaan, artinya suku. Teman-teman mungkin ada dari Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Dayak, terus ada dan lain sebagainya. Misalkan di sini saya Jawa. Oke, pastikan semuanya sudah terisi. Cek dari awal, nama, nomor WhatsApp, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat sesuai KTP, alamat tinggal,
tingkat semester, status mahasiswa, status sipil, agama, dan asal lingkungan kebudayaan atau suku. Jika sudah, klik next. Sekolah dasar diisi SD Babakan Jaya 1. Tahun lulus misalkan 199, lulus SD 2003. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian sekolah menengah pertama SMP N1 Setan, lulus 2006. Terus kemudian SMA, SMK atau MA. Nah, sini saya tuliskan SMA lulus tahun 2009. Nah, jika teman-teman ada yang lulusan dari D3 atau konversi, nah ini di sini ditambahkan sebagai informasi. Jika tidak ada maka tidak usah diisikan, atau misalkan dari SMA maka ini tidak usah diisikan untuk D3, D2 dan D1. Nah, untuk yang teman-teman mungkin ada yang di D1 melanjutkan ke S1, maka ini diisi dulu untuk sebagai informasi. Kemudian jika sudah melengkapi maka klik next. Nah, di sini ada pertanyaan terdaftar pertama kali di SIGMI, ya, karena baru pertama kali. Kemudian programnya adalah program sarjana S1. Di sini ada S1 itu Teknik Informatika, Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi. Untuk yang D3, Komputerisasi Akuntansi dan Manajemen Informatika. Tahun masuk diisi 2020. Nah, di sini ada program studi, saya ngisikan rekayasa perangkat lunak. Kemudian perguruan tinggi nama universitas lain, ini untuk yang teman-teman dari konversi, karena saya bukan konversi, saya nggak usah diisi. Terus kemudian ini nggak usah diisi juga. Tahun masuk nggak usah, fakultas nggak usah, NIM asal nggak usah, jurusan program studi nggak usah. Ini yang kita isi adalah yang pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Nah, yang lainnya tidak usah diisi untuk reguler. Nah, untuk yang konversi, silakan teman-teman konversi diisi secara lengkap mulai dari pertama, kedua, sampai terakhir. Ini harus diisi semua. Terus, next. Nah, nih untuk teman-teman yang reguler sore, apabila teman-teman sudah bekerja, maka diisikan nama perusahaannya apa di sini, terus kemudian jabatan apa di perusahaan tersebut, teman-teman, kemudian alamat perusahaannya diisi lengkap. Oke, ada 3 jika teman-teman sudah bekerja atau sedang bekerja. Nah, silakan diisikan secara lengkap. Nah, selanjutnya kita next. Nah, tinggal di Cirebon sejak tahun 2020 misalkan. Terus kemudian hubungan dengan yang ditinggali. Nah, di sini teman-teman serumah dengan orang tua atau kakak atau ngekos atau asrama. Nah, jika klik orang tua maka masih tinggal bersama orang tua, atau tinggal bersama kakak, atau tinggal ngekos, atau di asrama, atau yang lainnya. Nah, ketika sudah lengkap pakai kita next. Nah, orang tua wali misalkan di sini
Nama orang tua wali silakan diisikan nama lengkapnya Budi. Saya contohkan. Alamatnya karena saya satu rumah, jadi alamatnya sama, tidak ada perubahan. Misalkan di sini pekerjaan orang tua PNS, diisikan sesuai pekerjaan orang tua yang sudah atau misalkan pedagang atau wira swasta, terus kemudian PNS, dokter, bidan, terus kemudian apa lagi dan sebagainya. Silakan disesuaikan dengan pekerjaan orang tua atau wali. Nah, nama institusinya misalkan di sini Dinas Pendidikan. Kemudian jabatan kepala, ini contoh terakhirnya S1. Nah, disesuaikan. Oke, kita next. Nah, yang membiayai pendidikan. Nah, gini teman-teman. Yang membiayai pendidikan adalah jika yang membiayai pendidikannya orang tua, maka di sini disebut orang tuanya. Misalkan tadi saya Budi Darmawan, maka namanya adalah Budi Darmawan. Nah, jika yang membiayai adalah kakaknya, maka yang diisi di sini adalah nama kakaknya. Jika yang membiayai pendidikan ini adalah dirinya sendiri, maka di sini tulis dengan nama teman-teman. Nah, yang saya contohkan adalah yang membiayai adalah orang tua. Alamatnya sama, hubungannya adalah orang tua, pekerjaan PNS, administrasi, pendidikan, jabatan kepala perusahaan, bla 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 bla. Nah, oke. Jadi saya contohkan sekali lagi, yang membiayai pendidikan teman-teman itu siapa? Misalkan orang tua, maka di sini nama orang tuanya, alamat rumah, hubungan orang tua, pekerjaan, nama instansinya, dan sebagainya. Nah, yang membiayai adalah kakak, maka di sini tulis nama kakaknya. Yang membiayai diri sendiri, maka di sini tulis nama diri sendiri. Nah, biasanya teman-teman yang sudah bekerja itu yang membiayai dengan dirinya sendiri. Oke, semuanya lengkap, maka klik next. Nah, di sini add pas foto formal. Nah, silakan masukkan pas foto formal. Warnanya bebas, mau merah atau biru. Nah, klik. Saya contohkan. Nah, saya misalkan ini contoh saja ya. Nah, misalkan saya di sini. Terus kemudian setelah itu upload teman-teman. Nah, pastikan sini sudah terupload nama filenya. Backgroundnya boleh merah, boleh biru. Terus kemudian klik submit selesai. Bila ada yang pertanyaan tentang formulir kartu rencana studi, bisa didiskusikan di grup WhatsApp atau bisa dijapri ke ketua program studi masing-masing. Kebetulan saya ketua program studi rekayasa perangkat lunak dan komputerisasi akuntansi. Jika ada pertanyaan, mangga silakan dijapri di WhatsApp atau di grup. Nomor handphone saya 085 868 991 405. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ketemu di kampus tercinta.